Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Kemudian pastikan ketika kita ingin betul-betul sudah pengen konsisten dan pengen bisa bertahan, maka biasakan untuk meluangkan waktu ya, luangkan waktu ya untuk trading 2 hingga 3 jam. Luangkan waktu untuk trading 2 hingga 3 jam. Luangkan waktu untuk kita bisa fokus di sana. Jangan saat kita kerja, kita entry, kemudian kita tutup. Ini pengalaman panjang dari yang pernah kita lakukan juga. Termasuk teman-teman yang selalu minta bantuan recovery ya ketika salah dalam analisa dan ditinggal kerja. Saat kerja masuk ya, ternyata begitu masuk ini ada kerjaan yang tidak bisa ditinggal, ada tamu di sana, sementara marketnya berbalik dari yang dianalisakan, terus merosot sehingga yang terjadi tidak bisa ditolong habis. Sering begitu. Atau kalau enggak, misalkan dagang ya, ini kerja, sambi kerja, jangan disambi. Kemudian ada juga yang disambi jualan ya, sambian ya, sambil jualan apa kayak di jalan, jualan di toko atau sebagainya. Ini juga membahayakan. Ada kalanya customer kita ramai sehingga kita tidak bisa fokus di sana. Nanti yang ada ketika salah kita marah-marah, yang kena adalah customer kita, padahal itu aset yang kita punya. Yang kedua, jangan trading ketika kita ada beban masalah. Masalah yang saya maksud adalah beban persoalan yang kita hadapi yang berat. Contoh misalkan mungkin ada masalah keluarga atau apa masalah yang bisa membebani pikiran kita sehingga nanti logika kita akan terganggu. Yang paling gampang kita luangkan waktu, dan waktu ini jam berapapun silahkan menurut waktu luang kita. Ada kalanya pagi, ada kalanya siang, ada kalanya malam ya. Semua orang punya waktu yang senggang berbeda ya, punya waktu longgar yang berbeda, sehingga betul-betul sesuaikan. Saya mau scalping kalau pagi masih kecil akan sulit ya. Scalping itu membutuhkan volatilitas, membutuhkan pergerakan yang lebih agresif. Sementara di pagi hari secara umum rata-rata perlahan ya, meskipun ada kalanya juga bisa lebih ekstrim, tapi secara umum saya sampaikan pagi itu masih datar. Maka pilihlah yang sesuai ya. Kalau kita mau misalnya yang Asia, bisanya Asia ya sudah. Karena kalau memaksa malam misalkan kita kerja di sambi, tidak bisa. Sekali lagi, trading kalau kita tidak fokus tidak akan pernah bisa. Jangan berharap di sambi kita dapat masukan, di sambi dapat masukan, tidak bisa. Silakan diuji, silakan dicoba. Nanti yang ada mungkin 1-2 kali bisa, berikutnya akan kacau. Maka perlu meluangkan waktu. Ya kecuali memang kalau kita sudah siap di trading, kalau sudah pagi sudah kita masuk, tek selesai, kita pasang SLTP ya sudah. Artinya kita sudah siap dengan resiko yang ada, artinya kita siap dengan target yang kita sudah buat. Boleh-boleh saja kita misalkan pagi pending order ya, pakai pending order. Kemudian nanti targetnya berapa, resikonya berapa, sudah selesai. Tapi kalau kita nanti terlalu jauh ya, target kita terlalu jauh juga nanti sulit ya. Oke, ini dulu luangkan waktu. Yang berikutnya targetkan yang realistis ya. Targetkan yang realistis. Kalau kita ingin bisa konsisten, maka targetkan yang realistis. Target itu bisa target per transaksi, bisa target harian. Target yang realistis bisa jadi target per transaksi atau target harian. Di emas misalnya, target per transaksi
ya, target per transaksi misalkan, atau target per transaksi ini ya, per transaksi misalnya ambil 100 sampai 200 ketika pagi. Nanti siang kita bisa targetkan lebih, misalkan 200 sampai 300. Atau Eropa, Amerika ketemu bisa kita targetkan lebih dari 300. Tapi kalau terlalu jauh nanti akan sulit. Untuk transaksi yang paling gampang kita bisa menggunakan target-target yang realistis ya. Bisa menggunakan 100 hingga 200, 200 hingga 300 per transaksi. Ini akan memudahkan kita nanti exit, memudahkan kita untuk tercapai dari tujuan kita. Kemudian targetkan yang per hari ya, target per hari. Target per hari. Per hari. Ini juga belajar kita mentargetkan. Target tidak harus persis dengan angka yang sama. Minimal ketika sudah mendekati atau tercapai itu kita bisa keluar, bisa tutup transaksi kita, bisa tutup laptop kita, Android kita untuk tidak masuk lagi. Ini belajar disiplin karena kecerobohan dan ketidakdisiplinan itulah yang nanti akan mengubur kita di dalam kerugian yang panjang. Nah, targetkan per hari. Untuk day trading misalkan kita di XAU atau di emas. Satu hari misalkan kita targetkan antara 500 sampai 700 misalnya ya. 500 hingga 700 pergerakan atau 50 sampai 70 pip ya bagi yang mereka yang menggunakan dasar utama ya. Artinya kalau kita bermain kalau kita menggunakan lot kecil, lot misalkan 0,1, maka target per hari kita antara 50 sampai 70 dolar. Targetnya adalah 50 sampai 70 dolar kalau misalkan lotnya 0,1. Sehingga kalau misalkan satu hari ini sudah tercapai ya sudah selesai. Masih ada hari esok. Ini yang tidak banyak diterapkan teman-teman. Karena rata-rata kalau sudah dapat profit yang lebih sudah lupa, sudah pengennya nambah lagi ya, merasa ini masih kurang, merasa dapatnya juga mudah, maka melihat chart itu seolah-olah berpotensi terus. Oh ini ada doji, oh ini ada hammer, oh ini sudah bagus, ada pembalikan, masuk lagi terus, akhirnya apa? Jatuh dengan sendirinya. Ketika satu kali salah dalam transaksi, tidak bisa monitor dengan baik, pikiran sudah kacau, bisa jadi memakan kerugian kita, bahkan mengurangi modal kita. Harus tahu waktu yang atau sesi yang harus kita ambil ya, tahu waktu yang akan kita ambil ya. Minimal memahami sesi pasar. Karena ini penting untuk kita nanti memanfaatkan dari ramai dan tidaknya market itu. Sesi pasar itu kita bisa sesuaikan dengan kondisi kita ya. Mungkin di Asia, pasar Asia di pagi hari antara jam 04 sampai yang gampang aja, ambil saja 06 pagi sampai 12 siang gitu ya. Misalnya kita memanfaatkan sesi Asia jam 06 sampai jam 12 ini, karena pada pagi hari kita hanya kita bisa monitor di sana, siang kita misalkan kerja, malam sudah capek misalkan, bisanya Asia ya sudah, pelajari banyak bagaimana karakternya, bagaimana volatilitasnya, sehingga kita bukan trading asal-asalan, tetapi minimal kita tahu ya, oh pasar itu kalau masih pagi ternyata pergerakannya seperti ini, sehingga memudahkan kita nanti menentukan entry-nya. Ini biasanya kondisi normal, kalau pagi ini memang sepi ya. Asia ini terkenal kalau pagi masih sepi ya, meskipun ada kalanya 1-2 tadi yang sudah panjang ya, tapi secara umum masih sepi. Misalkan bisanya Eropa ya, misalkan ya sudah, berarti kita pelajari banyak sesi Eropa itu seperti apa kondisi marketnya ya. Jam 14 sampai jam 22 ya. Ini biasanya kalau udah mulai masuk di Eropa
itu market sudah mulai akan agresif di sana. Karena itu di sesi Eropa ini kita harus pelajari semuanya. Minimal setidaknya kita bisa memahami tadi ya ritmenya. Kalau di Eropa itu seperti apa? Kalau kita manfaatkan running itu bagaimana? Kalau kita manfaatkan pending order bagaimana? Itu menjadi catatan masing-masing trader. Jadi setiap trader itu diusahakan punya catatan khusus. Kalau tidak punya catatan, hari ini profit dasarnya apa? Oke, hari ini ingat, besok lupa sudah. Hari ini kita jatuh, hari ini kita salah tadi. Karena tidak ada catatan di sana, tidak ada bahan untuk evaluasi, besok kembali lagi muncul marketnya seperti itu, kita lupa lagi. Pola kita masih lama, tidak ada koreksi di sana. Kembali rugi lagi ya. Di Eropa ini biasanya sudah mulai agresif, mulai bergerak ya. Rata-rata mulai rame jam-jam Eropa dan Amerika. Itu paling rame dari sisi volatilitas ya. Amerika itu mulai muncul, mulai masuk jam 19.00 hingga 03.00 dini hari waktu Indonesia Barat ya. Yang lain nanti menyesuaikan. Nah, misalnya kita hanya fokus di 2 sesi ini ya, misalkan saya pagi sampai sore kerja, tidak masalah. Belajar kita memahami bagaimana ritmenya ketika market 2 ini bertemu. Ya, ketika 2 market ini bertemu, maka pelajari bagaimana karakternya, pelajari bagaimana pergerakannya ketika dia punya volatilitas yang tinggi, kemudian terhentinya seperti apa. Ya, kita bisa banyak belajar di sana, banyak praktek, mempraktekkan itu akan lebih terasa ketika di sesi Eropa dan Amerika ini. Itu kenapa kita banyak transaksi, banyak trading kita di malam hari. Yang pertama tidak mengganggu waktu kerja siang. Yang kedua memang marketnya lebih mudah itu di malam pergerakannya. Tentu mudah ini tidak semua orang mudah. Ada kalanya tidak suka dan sangat membenci market malam atau market Amerika Eropa ini karena betul-betul memang volatilitasnya tinggi. Salah sebentar bisa habis. Ada kalanya yang suka yang Asia, oke silakan. Itu bagian dari style kita masing-masing. Ada yang suka dengan scalping, ada suka yang hitungan menit kita exit, silakan. Yang cocok yang mana? Ada yang suka misalkan trading itu berhari-hari, ya silakan. Yang terpenting sesuai dengan style kita, sesuai dengan modal kita, sesuai dengan ketahanan kita. Semuanya kita ukur di sana. Jadi bukan kita hanya tanya, oh ini ada pola ini nanti akan berbalik, pola ini akan naik, pola ini akan turun. Tidak semudah melihat pola candle. Andaikan pola candle itu bisa valid terus, maka tentu akan banyak orang kaya hanya dengan trading. Nyatanya buku yang sudah dipelajari bertumpuk-tumpuk juga tidak menjamin bisa konsisten. Ya, sekali lagi buku itu adalah ilmu yang normatif yang memang harus kita kuasai, tetapi penerapannya adalah kita sendiri yang nanti mengeksplornya. Kalau kita hanya belajar buku ya seperti itu, silakan cari buku manapun, kitab manapun dalam trading itu tidak ada satupun yang memberikan jurus yang paling ampuh. Karena jurus yang paling ampuh adalah bagaimana kita menerapkan itu sesuai dengan gaya kita, sesuai dengan style kita. Yang ada nanti kita pelajari ya pola candle, chart pattern. Kemudian mungkin ditambah lagi dengan indikator moving average, Bollinger Band, RSI dan sebagainya. Kalau kita tidak terlalu banyak paham, kita dibuat jadi tambah pusing, tidak ketemu. Ya mungkin ini yang menjadi highlight saya malam hari ini.